Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Haikal ya, sehat Haikal? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, untuk daftar hadir seperti biasa sudah Ibu kirim ke Google ke WA kalian bentuk G-form, silahkan dibuka, kemudian diisi. Setelah itu dikirim kembali ya. Oke, sebelum kita belajar, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing. Zat aditif buatan pada makanan. Silahkan. Ya, siapa ini? Rohmatul, silakan. Ya. Micin, Masako, sakarin, dan apa? Hasan benzoa. Oke, pinter ya. Siapa ini, Rohmatul atau Nurganiyah? Ini satu kelompok ya? Ya, Bu. Oke, baiklah Nur. Tentunya semua masih ingat ya apa saja yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Karena kita sudah tahu bahaya zat aditif buatan bagi kesehatan manusia, kalian jangan suka jajan sembarangan ya. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kesehatan. Kemudian indikator yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini yaitu ada 3. Menjelaskan dampak negatif bahan kimia yang disalahgunakan sebagai zat aditif pada makanan dan minuman. Selanjutnya, kalian dapat menemukan solusi pengganti bahan kimia yang disalahgunakan sebagai... Oke, kelompok masih sama dengan kelompok minggu yang lalu. Jangan lupa saling membantu dan bekerja sama ya. Ya? Iya. Oke, pinter, anak hebat kalian. Oke, bahan ajar sudah Ibu kirim, Ibu lihat kemarin juga sudah kalian print. Perhatikan, Ibu akan memutarkan sebuah video yang mungkin akan membuat kalian sedikit bertanya-tanya. Ini ada video, perhatikan baik-baik. Kita mulai. Kalian hebat karena sudah berani mengumumkan pendapat. Dan silahkan isikan jawaban kalian masing-masing tadi di LKPD yang sudah disiapkan. Nah, hari ini yang pertama akan kita lakukan adalah percobaan. Ibu beri waktu. Masalah bagaimana? Oh ya, kemarin belum bisa ya, pas pertemuan pertama kalian belum begitu paham tentang perumusan masalah. Mari kita lihat perumusan masalah itu bagaimana. Setelah melihat video tadi, ada beberapa pertanyaan yang Ibu sudah sampaikan, kemudian teman-teman kalian sudah menjawabnya. Nah, perumusan masalah ini adalah pandangan awal mengenai pertanyaan apa sih yang akan kalian dapatkan atau pertanyaan apa yang akan kalian lontarkan dalam video itu. Gitu ya. Pengaruh jenis pewarna terhadap kemencolokan warna, itu rumusan masalahnya. Nah, hipotesisnya dapat berupa makanan yang diberi pewarna buatan, warnanya akan lebih mencolok dan terang daripada makanan yang diberi pewarna alami. Contohnya begitu ya. Jadi rumusan masalah itu pertanyaan dari video yang kamu tonton, hipotesis itu jawaban sementara dari hasil percobaanmu. 1. Oke, silakan. Rumus masalah berdasarkan bacaan di atas dan pengamatan yang telah saya lakukan, pertanyaan apa yang muncul di benak kami, bagaimana pengaruh pengawet terhadap jalan pentol bakso. Oke. Kemudian Dan hipotesis berdasarkan rumus masalah yang telah saya buat, kami jawaban sementara adalah jika pentol bakso menggunakan pengawet maka akan lebih
kenyal daripada pentol bakso yang tidak menggunakan pengawet. Oke, baiklah. Menurut kelompok 1, dia merumuskan masalahnya tadi bagaimana pengaruh pengawet terhadap kekenyalan pentol bakso yang dia uji. Kemudian hipotesis atau jawaban sementara adalah jika pentol bakso yang menggunakan pengawet maka dia akan lebih kenyal dan biasanya tidak lebih kenyal daripada pentol bakso yang tidak menggunakan pengawet. Oke. Baiklah, itu tadi persentase dari kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok Kelompok 2 tadi percobaan mengenai kandungan boraks, bagaimana hasilnya? Makanan cemilan berupa pentol bakso yang menggunakan boraks, pentol bakso yang tidak menggunakan pengawet, dan pentol bakso yang menggunakan pengawet boraks. Jika ditetesi atau dicampur larutan kunyit akan berubah warna dari warna kuning menjadi kuning kemerahan atau agak kecoklatan. Dan fungsi larutan kunyit dalam kegiatan itu pengawet pada makan, yaitu sebagai indikator rasa-rasa. Oke, baiklah. Sudah cukup ya. Silakan dibuka bahan ajarnya yang sudah Ibu kirimkan kemarin. Oke, silakan perhatikan di layar kamu. Kita lihat di sini. Di sini ada pengawet. Fungsi dari pengawet itu adalah untuk menghalangi pembiakan mikroorganisme supaya makanan tahan lebih lama atau tidak rusak. Contoh dari pengawet adalah natrium nitrit, natrium benzoat. Contohnya apa saja sih? Pengawet itu digunakan di mana saja? Daging beku, di burger, sosis itu diawetkan menggunakan natrium nitrit supaya kelihatan segar dan tahan lama. Kemudian bahaya bahan pengawet. Yang pertama, contoh dari bahan pengawet itu apa? Yang pertama, formalin. Bahan pengawet tahu, ini banyak dipakai di tahu, dapat menyebabkan kanker paru-paru, gangguan alat pencernaan dan jantung. Yang kedua, yang tadi sudah kita uji yaitu boraks. Bahan pengawet bakso. Bahan pengawet bakso ini dapat menyebabkan gangguan pada otak, hati dan kulit. Nah, pengawet itu berbahaya ya. Pemakaian natrium benzoat secara berlebihan dapat mengakibatkan gangguan saraf dan alergi. Kemudian pemakaian natrium nitrit yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker. Borak dan formalin dapat mengakibatkan keracunan, gatal-gatal, iritasi paru-paru, gangguan sistem pencernaan dan kematian. Tuh, lihat. Jangan suka jajan sembarangan. Nah, ini pengawet itu sebenarnya ada pengawet alami, kemudian ada pengawet buatan. Pengawet alami itu contohnya apa? Ikan asin. Kemudian pengasapan ikan yang diasap, kemudian manisan buah. Ikan asin itu contoh dari penggaraman ikan ya. Kemudian pendinginan buah di lemari es, itu adalah contoh pengawet alami. Kemudian pengawet buatan apa saja? Yang tadi, garam benzoat untuk menghambat pertumbuhan bakteri, gas etilen oksida dan gas propelin oksida membunuh bakteri, jamur dan virus. Nah, ini sudah tadi ada yang tanya MSG itu apa sih Bu? Ini loh MSG. Dia micin, tujuannya untuk menambah cita rasa makanan atau dia disebut dengan penyedap. Penyedap itu ada alami, ada buatan. Penyedap alami itu apa? Gula, garam, rempah-rempah. Kemudian penyedap rasa buatan, MSG, itu adalah penyedap rasa buatan. Nah, kita lanjut. Sekarang kita lihat awas bahaya formalin. Formalin ini banyak ditambahkan pada tahu biar dia lebih kenyal, kemudian lebih awet. Ujung-ujungnya paling tinggi adalah dia menyebabkan penyakit kanker dari semua penyakit yang ada ini. Kalau itu adalah formalin, ini boraks yang ada di bakso, di somai, itu biasa kalau pedagang nakal suka menambahkannya. Nah, dia bisa menyerang kepala, mata, organ reproduksi, dan paling tinggi dia menyebabkan kematian. Oke, sebenarnya ada nggak sih Bu batasan penggunaan zat aditif? Ada. Di sini ada batasan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan ya. Itu per kilogram berat badan. Ini masih ada anaknya nggak ya? Oke, kalau kamu makan sarden biasanya perhatikan ya, dia berkarat enggak, berjamur enggak, kemudian ada cacat lainnya tidak. Kemudian jangan lupa periksa BP POM-nya, sudah terdaftar enggak di badan POM, di balai POM. Kemudian dilihat nih yang paling sering, coba perhatikan di layar. Dilihat tanggal kadaluarsanya. Kalau kamu suka makan mie instan, lihat tanggal kadaluarsanya. Kalau dia misalkan 2010 Bu, dia kadaluarsanya mau dikonsumsi 2020, sudah tidak boleh ya, berarti dia sudah kadaluarsa. Nah, yang terakhir, lihat juga kehalalannya. Halal tidak gitu. Kemudian setelah halal, lihat kandungannya, apa saja sih bahan kimia yang terkandung dalam makanan yang mau kamu konsumsi gitu ya. Jadi itu adalah cara-cara aman mengkonsumsi makanan-makanan kemasan. Bukannya tidak boleh, tapi jangan terlalu berlebihan atau kita batasi. Yang pertama itu tadi, lihat bagaimana kemasannya, lihat tanggal kadaluarsanya, kemudian lihat bagaimana dia halal atau tidak, lihat kandungannya, apa saja sih gizi yang ada di dalamnya, itu penting sekali. Oke, anak-anak.
kalian tentang pembelajaran kali ini menarik tidak? Menarik, Bu. Iya. Dari pembelajaran ini. Iya, apa yang menarik? Jadi dari pembelajaran ini saya akan lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Oke, bagus. Jadi dalam pembelajaran ini kamu sudah belajar banyak sehingga kamu bisa lebih berhati-hati lagi untuk mengkonsumsi makanan. Oke, bagus ya Leni ya. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Adel bisa? Hari ini kamu sudah belajar apa saja, Del? Kita belajar untuk mengenai uji coba boraks. Oke, hari ini kita sudah belajar mengenai uji coba boraks pada jajanan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai bahaya bahan-bahan pengawet bagi kesehatan manusia. Kemudian seperti penyedap rasa, MSG itu boleh kita konsumsi, tapi di situ ada ambang batas pengkonsumsiannya. Baiklah, tadi kesimpulan dari Adel untuk kelompok dengan percobaan terbaik. Tadi semua menurut Ibu sudah bagus, kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah bagus. Dan silahkan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai zat adiktif minggu yang akan datang. Setelah ini, di situ juga nanti ada percobaan sederhana juga. Tetap jaga kesehatan di rumah, jangan lupa memakai masker jika bepergian. Kemudian, untuk tugasnya nanti Ibu share di WhatsApp grup ya. Oke, silahkan, masih ada yang ingin disampaikan? Bagaimana Rohman? Enggak, Bu. Ya, cukup ya. Baiklah anak-anak hebat, jangan menyerah walaupun kita belajar di masa pandemi, tetap semangat. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pinter, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.